Selamat pagi, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfred Ignatius Aquin. NIM saya 21 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan pivot table dan pivot chart. Sebelumnya, pivot table itu apa? Pivot table itu suatu data berbentuk tabel yang mempermudah kita untuk mencari suatu data dengan cara memfilternya. Sedangkan pivot chart itu data yang berbentuk grafik atau diagram. Jadi kita dapat membandingkan data yang satu dengan yang lain dengan bentuk diagram tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke cara pembuatannya. Nah, di sini saya mempunyai file Excel atau data yang akan saya gunakan sebagai untuk membuat pivot table. Di sini saya menggunakan data tiket PT KAI. Nah, mungkin kalian bisa menggunakan data penjualan atau data pembelian yang lain, itu terserah kalian. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini, cara membuat pivot table-nya, kita masuk ke insert. Lalu klik yang pivot table. Nah, di sini akan muncul select a table all range. Itu maksudnya itu table atau range mana yang akan kita buat menjadi pivot table. Di sini kita drag. Nah, di sini itu pilihannya choose where you want the pivot table to be placed. Maksudnya itu kita mau buat pivot table-nya itu di sheet baru atau di sheet yang sama, tetapi bebas mau di sebelah sampingnya atau di bawahnya. Kita klik yang ini ya teman-teman, yang exciting worksheet. Terus kita klik OK. Nah, akan muncul gambar seperti ini teman-teman. Jadi berikutnya itu di sini ada pivot table fields. Di sini itu ada nomor, nama pemesan, kelas, status, dan harga tiket dan jumlah tiket. Itu sesuai dengan data yang kita punya di sini. Selanjutnya kita akan masukkan ini satu persatu ke sini. Filters, column, rows, values. Filter itu akan membantu kita ketika kita ingin mencari data. Dan filter inilah yang akan membantu kita untuk menemukan data itu dengan cepat. Kolom itu nanti kita akan isi kolom itu dengan kelas tiket penumpang. Oke, kita masukkan nomor itu di filters. Nama pemesan itu kita masukin di row. Selanjutnya kelas itu kita masukkan di kolom. Nah, harga tiket dan jumlah tiket itu kita masukinnya nanti di values. Ini status kita masukin dulu. Filters. Nah, yang terakhir itu kita masukin harga tiket dan jumlah tiket itu di values. Nah, jadi gini teman-teman tampilannya. Jadi kalian nanti akan, ketika kalian sudah membuat pivot table, yang keluar itu akan seperti ini. Nah, di sini kan, di data ini, harga tiketnya ini kan menggunakan mata uang rupiah. Di sini kan belum ada mata uangnya, jadi kita akan buat supaya di pivot table kita ini muncul mata uang kita. Caranya itu, ini di values, ada tanda panah, ini kita klik, lalu kita pilih yang value field setting, kemudian kita klik number format, kita pilih yang accounting. Nah, ini decimal place-nya kita nolkan. Simbolnya kita cari yang rupiah Indonesia. Kita klik, lalu kita klik OK. Kemudian OK lagi. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Dan sesuai dengan yang ada di tabel. Nah, gimana sih caranya biar kita itu menggunakan filternya itu bagaimana? Biar kita itu dapat menemukan data yang kita inginkan cepat. Semisal kita mau mencari tiket kereta dengan status anak-anak dengan kelas pemesanan ekonomi. Caranya itu gini teman-teman, gampang. Kita klik yang filters di sini, yang status,
Kita klik. Lalu kita klik yang ini, select multiple items. Ini all-nya kita hilangi dulu. Kita klik yang mana? Kita oke. Kemudian kita klik yang kolom label untuk kelas. Ini select all-nya kita hilangin dulu. Kita klik ekonomi. Kita klik oke. Nah, akan langsung muncul seperti ini. Langsung yang tadinya data kita itu banyak akan menjadi sangat singkat ketika kita memfilter pivot table kita. Dan ini data yang ingin kita cari. Misal kita mau mencari data yang lain, kita mau ganti yang menjadi dewasa. Kita klik yang dewasa, lalu kita klik OK. Nah, kenapa di sini kosong? Karena di data ini status dewasa dengan kelas ekonomi itu tidak ada tertera di data. Makanya di pivot table ini tidak memunculkan data apapun karena tidak sesuai dengan data yang ada di sini. Jadi jangan kaget kalau ketika kita mencari data yang mau kita inginkan tetapi tidak keluar apa-apa, berarti di data ini itu tidak ada yang kita minta. Data yang ingin kita cari itu tidak ada di sini. Oke, kita ganti, coba kita ganti kelasnya. Kita ganti kelasnya menjadi eksekutif. Lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Yang tadinya mungkin kosong karena tidak ada data ya. Karena data yang kita cari tidak sesuai. Kemudian ketika kita menggantinya dengan yang tadinya kelas ekonomi menjadi eksekutif, langsung akan muncul seperti ini. Karena yang data yang kita inginkan itu ada di sini. Kalau tadi kan data yang kita inginkan itu nggak ada di sini, makanya pivot table kita tidak memunculkan data satupun. Oke, selanjutnya itu saya akan mencoba menjelaskan tentang pembuatan chart. Kita setting dulu dari awal, kita select all semua. Nah, cara membuat chart itu gampang. Caranya itu kita blok dulu. Pivot table kita ini kita blok dengan klik di sini. Lalu kita ke insert. Nah, ini insert. Kemudian ini recommended chart, kita klik. Nah, di sini terdapat beberapa diagram atau grafik. Seperti yang ini kolom, ini grafik diagram atau grafik berbentuk kotak atau bolok. Kalau yang lain ini garis. Ini grafik garis. Kalau yang ini diagram lingkaran. Mungkin kalian bisa pilih masing-masing grafik, mau yang kolom, line, pie, atau yang ini banyak ke bawah. Sesuai tergantung kemauan teman-teman. Sini saya akan menggunakan yang ini, raster kolom. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul grafik kita. Kita select dulu ke bawah. Oke. Ini dia bentuk chart dari pivot chart itu seperti ini. Dan ini kan kita susah untuk melihatnya karena di sini juga banyak data. Kita bisa filter. Caranya itu kita filter lewat pivot table kita. Kita ganti seperti yang tadi, seperti cara awal kita tadi. Kita klik, mungkin kita ganti di kelasnya. Kita klik OK. Nah, masih banyak, mungkin masih terlalu banyak. Kita cari yang sedikit. Nah, di sini itu langsung berubah pivot chart yang tadinya banyak langsung menjadi sedikit karena kita sudah memfilternya lewat pivot table kita. Ketika kita memfilter data kita lewat pivot table, pivot chart ini akan mengikuti dengan sendirinya atau dengan otomatis akan berganti data yang tadinya banyak menjadi seperti ini, menjadi singkat. Dan kita juga akan mudah membandingkan grafik yang satu dengan yang lain, seperti grafik Al dengan grafiknya Darwin.
Mungkin coba mungkin saya akan contohkan lagi dengan mengganti status. Nah, di sini sudah berkurang lagi. Kita bikin lagi biar tambah berkurang. Bentar. Sebentar. Nah, di sini kita ganti yang seperti cara menggantinya itu seperti yang tadi ya teman-teman. Nah, sudah berkurang dan tinggal 2. Nah, di sini pun pivot chart-nya pun akan mengikuti menjadi 2 grafik. Jadi caranya itu gampang teman-teman. Tinggal kita mencari data penjualan atau pembelian yang kita mau buat pivot table, lalu kita buat ikuti langkah-langkah seperti yang saya ajari tadi, seperti yang di awal. Dan pivot table sama pivot chart ini sangat berguna sekali ketika kita memiliki data yang banyak dan kita ingin mencari data tersebut, tapi kita susah untuk menemukannya. Ya, inilah kegunaan pivot table dan pivot chart. Pivot table itu kita gunakan untuk memfilter data. Jadi kita seperti supaya lebih cepat, lebih efisien mencari data itu kita menggunakan pivot table. Karena ketika kita memfilter data kita, otomatis data yang ingin kita cari itu cepat dan lebih efisien. Seperti yang saya contohkan ini tadi. Data kita kan ini ada banyak. Ketika saya memfilter menjadi status anak dan kelas bisnis, itu yang keluar cuma 2. Karena kita menggunakan filter dari pivot table ini. Kalau kita mencarinya satu-satu, itu akan kelamaan dan memakan waktu yang lama. Pivot chart ini dapat kita gunakan untuk membandingkan diagram yang satu dengan yang lain. Seperti ini, diagramnya teman-teman. Diagramnya Darwin dengan diagramnya Max. Diagramnya ini kan satu di sini, ini kan dia membeli tiket 600.000, yang Max ini membeli tiket 300.000. Jadi lebih mudah untuk kita membandingkan kelas tiket sama harga tiketnya. Kemudian kalau kita mau mengganti lagi, kita hanya tinggal klik di sini teman-teman, di bagian filter. Mungkin kalau misal kalian memasukkan filternya itu tahun atau jenis kelamin atau yang dan lain-lain, itu terserah, bebas. Tinggal kita klik-klik aja di bagian filternya. Di bagian filter itu yang bagian di atas ini teman-teman. Nah, ini filter. Kita bisa masukin filter itu seperti ini, status, nomor, ataupun tahun, ataupun jenis kelamin. Itu tergantung selera kalian masing-masing. Nah, ketika kita ingin mencari data yang banyak itu, kita dapat menggunakan ini teman-teman. Karena ini sangat membantu kita ketika kita mencari data. Mungkin saya akan contohkan kembali. Ini kita akan mencari yang hanya nomor 5. Kita klik OK. Nah, nomor 5 itu Hamam dengan kelas pemesanan, bisnis, status dewasa, harga tiket 450, jumlah tiket 5. Nah, yang akan keluar itu seperti ini ketika kita mencari nomor. Ketika coba kita cari dengan nomor 5 dan 8. Nah, ininya kita hilangi dulu. Nah, yang akan keluar itu seperti ini. Nah, kita akan cari nomor yang sesuai yang kita inginkan. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang pivot table dan pivot chart. Sangat
Mudah bukan untuk membuat pivot table dan pivot chart? Mungkin sekian dari saya untuk tutorial atau tentang pembahasan pembuatan pivot chart dan pivot table. Mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih.